Halo sahabat, kali ini saya akan membuat somai yang berbahan dasar dari singkong. Pertama kita siapkan dulu bahannya. Singkong yang kita ambil adalah singkong terbaik yang ditanam di kebun orang. Singkong yang diambil dari kebun orang tentunya akan menambah cita rasa pada somai yang kita buat. Setelah saya mendapatkan singkongnya, saya pun segera pergi karena takut ketahuan oleh yang punya. Berbekal kemampuan seadanya, saya pun mulai mengolahnya. Sedikit demi sedikit, saya pun mulai memotong singkongnya. Setelah itu, saya pun mengupas kulitnya. Teknik yang digunakan dalam mengupas kulit singkong, saya namakan sebagai teknik garis memanjang. Teknik ini sebenarnya cukup sulit untuk diterapkan, sehingga saya pun mencoba teknik yang kedua, yaitu teknik kupas ulek-ulek. Setelah selesai mengupasnya, kemudian saya pun memarut singkongnya. Teknik yang digunakan dalam memarut singkong, saya namakan sebagai teknik maju mundur cantik. Dalam memarut singkong diperlukan ketelatenan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan, supaya parutannya dapat menghasilkan kualitas yang berstandar internasional. Proses memarut telah selesai. Kali ini saya akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pengairan dan pemijatan. Setelah proses ini selesai, kita pun lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pendiaman. Dalam melakukan proses ini, kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah menunggu beberapa tahun, akhirnya tiba saatnya untuk mengecek kembali singkong yang kita diamkan tadi. Ternyata hasilnya sungguh di luar dugaan. Air singkong yang kita diamkan tadi ternyata sudah menjadi tepung terigu. Lah, kok bisa? Setelah saya dapatkan terigunya, kemudian saya pun mengaduknya. Dalam melakukan proses ini, kita dituntut mempunyai tekad yang cukup besar, karena hasil dari adukan ini akan menentukan kualitas somai yang kita buat nantinya. Setelah selesai mengaduknya, kita pun langsung menggilingnya. Dalam melakukan proses ini, terlihat saya begitu amatir. Namun di sini saya tidak peduli dan terus membuatnya. Walaupun saya tahu bahwa hasilnya akan sangatlah buruk. Tuntutan dari para cacing yang ada di perut saya juga sangat berpengaruh terhadap semangat saya. Setelah proses yang cukup panjang dalam membuat kulit siomay, akhirnya saya pun kembali melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses pengisian kulit siomay. Dalam mengisi kulit siomay, saya menggunakan nasi, telur, dan bawang daun yang diaduk rata. Tibalah kita ke proses terakhir, yaitu proses pengukusan. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya siomay pun jadi. Sungguh di luar dugaan, somainya matang dengan sempurna.
sehingga semakin membuat saya bersemangat untuk menyantapnya. Tanpa membuang waktu, saya pun langsung menyantapnya, sehingga saya pun lupa untuk berdoa. Rasanya enak sekali.